Salam dan sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Nilomade Megawati dalam diskusi sesi 2 studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Pertanyaan pertama, berikan 5 hal penting yang dibahas oleh penulis dalam materi pengayaan sesi 2.1 dengan judul Pendidikan Pendekatan Multikultural untuk membentuk karakter dan identitas nasional di era revolusi industri 4.0, a literature review. Jawaban yang pertama, berikut adalah 5 hal penting yang dibahas dalam materi pendidikan multikultural untuk membentuk karakter dan identitas nasional di era revolusi industri 4.0. Yang pertama, pentingnya pendidikan multikultural. Penulis menekankan bahwa pendidikan multikultural harus diterapkan sejak dini untuk membentuk karakter bangsa yang ideal, terutama dalam menghadapi tantangan era revolusi industri 4.0. Yang kedua, dampak revolusi industri 4.0. Penulis menjelaskan bahwa revolusi industri 4.0 membawa dampak positif dan negatif, termasuk penurunan interaksi sosial yang dapat memudarkan kearifan lokal dan meningkatkan potensi konflik. Yang ketiga, implementasi di sekolah dan keluarga. Ditekankan perlunya pendekatan multikultural yang diimplementasikan di institusi pendidikan dan lingkungan keluarga sebagai sumber pendidikan utama bagi anak. Yang keempat, karakter dan identitas nasional. Penulis menguraikan bagaimana pendidikan multikultural dapat membantu membentuk karakter individu yang mencerminkan identitas nasional dengan menanamkan nilai-nilai kehidupan yang relevan. Yang kelima, strategi pendidikan multikultural. Terdapat pembahasan tentang strategi yang dapat diterapkan dalam pendidikan multikultural, termasuk membangun sikap inklusif, menghargai keragaman, dan menanamkan nilai-nilai karakter bangsa di sekolah. Berikutnya, pertanyaan kedua. Sampaikan pengalaman yang Anda telah jalani baik di sekolah maupun di wilayah Anda bekerja mengenai kegiatan dan program pendidikan multikultural. Jelaskan langkah-langkah konkret yang akan Anda ambil untuk menciptakan lingkungan kelas atau sekolah atau wilayah yang bersifat multikultural dan mendukung perkembangan sosial serta akademis semua siswa. Di sekolah saya, penerapan pendidikan multikultural sudah mulai tampak melalui program lintas budaya yang dilakukan setiap peringatan Hari Kemerdekaan. Siswa diminta menampilkan kesenian daerah seperti tarian, lagu, dan pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia. Selain itu, kegiatan Jumat Berbagi mengajak siswa dari latar belakang berbeda untuk bekerja sama dalam bakti sosial di sekitar sekolah. Program ini tidak hanya memperkenalkan keragaman budaya, tetapi juga menumbuhkan empati dan rasa saling menghargai. Selain itu, di sekolah saya juga ada program teman sebangku bergilir, di mana siswa berganti pasangan duduk setiap minggu agar dapat berinteraksi dengan semua teman. Tujuannya melatih kerjasama lintas perbedaan. Langkah-langkah konkret untuk menciptakan lingkungan multikultural. Yang pertama, integrasi kurikulum dan kegiatan belajar, yaitu bisa memasukkan tema keberagaman budaya pada mata pelajaran tertentu. Yang kedua, mengadakan proyek kelompok lintas budaya seperti pameran budaya Nusantara atau festival bahasa daerah. Yang kedua, pembiasaan sikap inklusif di kelas, menciptakan aturan kelas yang menekankan sikap saling menghargai dan anti diskriminasi. Yang ketiga, kolaborasi dengan orang tua dan komunitas, bisa mengundang orang tua atau tokoh masyarakat dari berbagai latar belakang untuk berbagi cerita atau tradisi. Yang keempat, pemanfaatan teknologi untuk pertukaran budaya, yaitu menyelenggarakan pertemuan virtual dengan sekolah lain di Indonesia untuk saling belajar mengenai adat dan tradisi. Yang kelima, penguatan karakter dan dukungan akademis, yaitu menggabungkan pembelajaran berbasis proyek dengan topik multikultural
agar siswa mengasah keterampilan abad 21 sekaligus empati sosial. Berikutnya, memberi ruang bagi setiap siswa mengekspresikan identitas budaya mereka melalui karya seni, musik, atau literasi. Berikutnya, pertanyaan nomor 3. Silahkan Anda lihat dan pelajari materi pengayaan sesi 2.3, yaitu video dengan judul New Boy. Lalu ceritakan apa yang dapat Anda pelajari dari video tersebut. Yang bisa saya pelajari dari video tersebut yaitu yang pertama, tantangan adaptasi siswa baru. Video menyoroti bagaimana siswa baru menghadapi tantangan dalam beradaptasi di lingkungan sekolah yang sudah terbentuk, baik dari sisi sosial maupun budaya. Yang kedua, persepsi dan prasangka teman-teman lama. Siswa yang sudah lama di sekolah mungkin memiliki sikap tersendiri ketika menyambut siswa baru yang berbeda. Mereka bisa saja bersikap eksklusif, memandang kita dan mereka, atau memperlakukan siswa baru dengan kecanggungan atau bahkan diskriminasi yang halus. Yang ketiga, peran guru atau pendidik sebagai media inklusif. Video turut memberikan gambaran bahwa guru perlu hadir sebagai fasilitator yang menyambut siswa baru, mengatur interaksi agar terjadi penerimaan, membantu menautkan siswa baru dengan teman sekelas, dan menanggapi ketidakadilan atau perlakuan kurang baik terhadap siswa baru. Yang keempat, nilai empati dan toleransi dalam interaksi sehari-hari. Dalam situasi konkret, misalnya saat istirahat, diskusi kelompok, atau dalam permainan, reaksi teman-teman lama dan siswa baru menunjukkan pentingnya empati, penerimaan perbedaan, dan saling mengenal. Berikutnya, yang kelima, kesempatan pertumbuhan karakter bagi semua siswa. Video mengilustrasikan bahwa siswa baru yang berbeda bisa menjadi momen pembelajaran karakter. Bagaimana siswa lama belajar untuk lebih terbuka, menghargai, dan bagaimana siswa baru menunjukkan keberanian, adaptabilitas, dan usaha menjalin hubungan. Demikian tadi penjelasan dari saya dan terima kasih.